Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu wallahu 'azizun hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum ya Rasulullah wa kaifa yujaddidu imanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqal azim wa sadaqal karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu yang sama-sama menghadapi Allah Ta'ala, yang saya muliakan, saya banggakan para ulama, asatidz, Pak Imam, para pengurus masjid, ketua mushola, para tokoh adat dan imam, ibu-ibu bapak yang sama-sama menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dibangunkan dengan Allah Subhanahu wa taala dari mati kita yang sebelum. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sama-sama menghadapi Allah Ta'ala, ini alhamdulillah kunjungan kami yang ke 109 ya. 109 Pak. Muter-muter subuh 109. Sedikit apa? Sedikit apa banyak Bu? 109. Masih sedikit Pak. Karena masjid di Tanah Datar itu 243, musholanya 656. 243, musholanya 656. Yang paling jauh Puncak Alai sama ke Lintau untuk ini. Alhamdulillah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah ke 108. Masalah baik. Alhamdulillah boleh ya. Kami berkeliling ini sebenarnya meminta sumbangan Pak. Berkeliling itu untuk nyari duit Pak, enggak sumbangan. Ini boleh nggak saya nyari sumbangan Pak? Boleh Bu, nyari sumbangan Bu? Boleh. Minta beli Pak, Maggi beli. Minta beli Maggi beli. Oh, minta boleh. Katanya memberi lebih baik daripada menerima. Saya mau cari sumbangan itu buat itu Pak. Jadi ada program renovasi. Saya punya kos-kosan Pak. Kos-kosan sudah terlalu sempit kos-kosannya. Sedangkan yang minat banyak. Yang berminat kos di tempat saya itu banyak. Nah, rencana saya mau renovasi. Makanya saya di 107 masjid itu nyari sumbangan gak dapat gitu. Barangkali di sini dapat Pak ya. Alhamdulillah. Jadi mau membesarkan kos-kosan karena kos-kosannya sudah mulai sempit. Kos-kosannya enak Pak, barangkali Bapak minat. Dijaga 24 jam, dikasih makan 2 kali, cuma nggak boleh keluar. Ada jerujinya gitu. Saya mau rencana renovasi, mau saya luaskan Pak, karena sudah full, sudah banyak yang isinya di sana. Kalau tidur itu sudah mulai jejer-jejer kayak ikan pepes gitu. Rencananya saya mau besarkan supaya daya tampungnya lebih besar gitu. Makanya saya minta sumbangan. Boleh Pak? Boleh. Boleh Pak? Bu, boleh Bu? Boleh. Boleh. Yang lain-lain bilang nggak boleh Pak. Hanya kumlot. Lulus dari kos-kosan saya predikat kumlot 50 orang ekstra, di dalam itu 22. Nah ini sudah sempit Pak, 22 itu mau direnovasi. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Jangan diperbesar Pak, diperkecil aja. Hah? Diperkecil aja. Oh diperkecil. Pantesan setiap masjid saya tidak dapat sumbangan Pak. Jadi tugas polisi itu berhasilnya mengosongkan penjara atau memerlukan penjara? Mengosongkan.
Tapi nyatanya Pak, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin naik orang yang masuk penjara. Yang paling banyak itu kemarin pengedar narkoba. Ranking satunya bawa ganja beratnya 15 kilo. 15 kilo ganja. Kalau 15 kilo daging korban kenapa ya? Ini 15 kilo ganja. Yang kedua sabu-sabu 23 paket. Paketnya kecil sih. 23 paket. Satu paketnya bisa disebar, bisa dipakai 30 orang. 30 kali 23, 609. Di Jorong ini berapa Pak warganya? Sama-sama pikir Pak. Semuanya orang tanah datar, semuanya orang Islam, bisa ngaji semuanya kecuali 2 orang, tapi masuk penjara. Padahal di sini di tempat kita nih Pak, Luhur Nampuo, ada Sumpah Sati Firman Allah, ada asas adat bahasa syarat bahasa di. Ini ada yang aneh tidak Pak? Ada yang aneh tidak Bu? Aneh Pak? Syarat bahasa di. Tapi setiap hari yang masuk penjara naik terus. Ini aneh tidak? Harusnya tidak begini, betul ya? Nah ini kira-kira mau kita biarkan saja, kita diamkan saja, sudah nggak usah dipikir, nggak usah kita pikir. Yang masuk penjara terserah silahkan. Saya. Kita pikir atau kita selesaikan? Kita biarkan saja atau kita selesaikan? Makanya maksudnya Pak Kapolres datang ke setiap masjid itu mau minta bantuan, bukan minta bantuan begitu. Minta bantuan ini sama-sama kita selesaikan. Sama-sama kita selesaikan supaya tanah datar nggak kayak gini terus. Nggak terlalu banyak anak keponakan bapak ibu itu masuk dalam penjaranya Pak Kapolres. Masa depan bapak itu bukan mobil, bukan harta, bukan duit, Pak, bukan. Masa depan kita ini adalah anak keponakan kita. Bagaimana nanti kita masuk dalam kubur, tidak dikasih doa sama mereka, bagaimana Pak? Yang akan mendoakan kita siapa sih Bapak Ibu? Kalau bukan anak keponakan, betul? Tapi sekarang mereka nggak kenal agama, malah mereka kenal maksiat, mereka kenal kejahatan, masuk dalam maka ini harus diselesaikan sama-sama. Kalau tidak diselesaikan Pak, kalau kami hanya berlaku sebagai tugas polisi, aparat penegak hukum, tangkap masuk penjara, urusan tidak ada urusan. Mau anaknya siapa, mau doakan dia dari penjara, tidak ada urusan. Tapi kasihan, masa depan kita sama-sama, masa depan bapak ibu, masa depan tanah. Maka begitu ya, saya mengajak kepada kita semua untuk berpikir. Yang pertama, fenomenanya ini apa ini? Kok seperti ini aneh, tidak harusnya begini. Yang ada di negara, di negara yang ada di kabupaten, ada bahasa di sana-sana bisa kita. Itu kok seperti ini fenomenanya? Ini fenomena zaman jahiliyah itu bukan, kalau saya pribadi Pak, zaman jahiliyah itu bukan zaman bodoh. Jahil itu bukan bodoh. Jahil itu tahu tapi sengaja. Kamu tahu kalau narkoba itu tidak boleh dijual di negara? Dia bilang, Dek, boleh nggak nyolong sapi? Dia bilang, Dek, boleh nggak kamu tuh cabul? Tahu nggak? Mereka bilang, tahu. Boleh nggak berkelahi sama tetangga? Mereka bilang, nggak boleh Pak. Tahu nggak Pak? Jadi jahil itu tahu tapi sangat. Yang sekarang yang tidak jahil Pak, yang sudah masuk dalam masjid. Sedangkan mereka yang masih dalam melakukan kemaksiatan, mereka masih dalam keadaan jahil. Ada anak kecil Pak, nggak boleh. Sama seperti zaman jahiliyah, zaman dulu bersekutukan Allah. Agama rusak, iman rusak. Sedangkan Nabi SAW sabdakan di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik seluruhnya, kalau daging itu buruk seluruhnya. Apa nama dagingnya? Hati. Hati tempatnya iman. Jadi kalau iman rusak, ibadah rusak, muamalah rusak, muasyarah rusak, akhlaknya rusak, satu garis lurus. Tapi kalau imannya baik, ibadahnya baik, muamalah baik, muasyarah baik, akhlaknya masih akan baik. Apa muamalah muasyarah? Sama tetangga berkelahi, suka korupsi, mencuri, berbuat jahat, itu muamalah muasyarah bermainnya di situ. Ibadah itu rusak. Apa bukti ibadah rusak? Iman rusak, ibadah jadi rusak. Alhamdulillah 50 orang yang sudah lulus dan 22 yang masih ada di dalam ketika ditangkap tidak pernah sholat.
Padahal Al-Quran sebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena mereka tidak sholat lantaran imannya rusak, maka mereka tidak tercegah perbuatan fahsya dan munkar. Akhirnya mereka berbuat kejahatan. Akhirnya kalau sudah berbuat kejahatan ditangkap sama polisi karena tidak sholat. Nah sekarang coba kita cek door untuk musola, begitu Pak. Harusnya laki-laki baliknya paling tidak 40 masuk ke dalam musola. Sekarang dihitung 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 40 kurang 15. Yang 25 kemana Pak? Tidur. 25 yang tidur berapa? Itu aja, hitung gitu. 25 tidur, katakanlah yang 5 tidur gitu, atau yang 10. Yang 15 kemana? Pertanyaan paling terakhir, apakah Bapak yakin di musola kita ini, yang harusnya masuk musola kita ini Pak, seluruhnya tidak ada kecuali seluruhnya sudah sholat? Apakah yakin Bapak? Tidak ada lagi yang tidak sholat, semuanya sholat? Atau Bapak yakin bahwa ada yang masih tidak sholat di tempat kita? Banyak. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau di tempat kita ada penjahat. Betul tidak? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemarin saya tangkap pas satu orang pengedar narkoba, datang ke anak muda kecil, bilang ke saya, Pak Kapolres, yang kemarin Bapak tangkap itu tetangga jorong saya. Jadi Pak, kalau sudah tidak sholat, maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau tetangga kita salah satu yang menjadi penjahat. Ikhlas atau tidak Pak, di tempat lingkungan kita ada penjahat? Pasti Bapak itu tidak ikhlas. Maka caranya bagaimana Pak? Sekarang sudah masuk pada caranya. Caranya kembalikan mereka ke masjid supaya tidak ada kejahatan. Dan kalau namanya manusia rusak hatinya, rusak imannya, dibawa kemana Pak? Dibawa kemana Pak? Servisnya? Ke masjid, ke musola, dibina. Kalau hatinya rusak, imannya rusak. Nah kalau badannya rusak, dibawa ke klinik, dibawa ke rumah sakit betul. Pertanyaannya kalau hatinya rusak, imannya rusak, agamanya rusak, dibawa ke puncak batu, gimana? Atau Danau Singkara, gitu. Nanti pulang-pulang dicemplungin ke Danau Singkara, pulang-pulang imannya betul gitu. Tidak bisa, harus dibawa ke masjid supaya dia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya betul, agamanya betul. Tanggung jawab siapa Pak? Tanggung jawab kita semuanya Pak. Tiba-tiba datang 2 orang ke sini ngadep ke Pak Imam, Pak Imam, saya bukan yang orang yang mau merusak masjid Pak, bukan orang mau pecah-pecah kaca, tidak mau menjegal-jegal keramik, tidak mau menjebol-jebol tembok. Saya mau minta izin, mau memotong tiang musola. Boleh? Boleh Bapak Ibu? Potong. Boleh? Kenapa tidak boleh? Tidak boleh, kenapa Pak? Musolanya bisa roboh. Memang ini punya Bapak musolanya? Bukan, tapi Bapak mengatakan ini tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami supaya musolanya tetap berdiri. Nabi SAW sabdakan, siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Siapa dia tidak sholat, maka dia merobohkan tiang agama. Yang tadi Pak, hitungan kita yang 25 tadi merobohkan tiang agama. Kita diam saja. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, orang lain tidak sholat juga urusan saya. Begitu? Urusan tiang masjid saja kita tanggung jawab sama-sama. Kenapa untuk urusan tiang agama kita nggak tanggung jawab sama-sama? Ada orang tidak sholat kita diam. Yang kedua Bapak Ibu ya, pada zaman masa-masa pemilu, boleh nggak satu orang lolos dari DPT tidak dicatat sama orang KPU sama Bawaslu? Boleh nggak Pak? Lolos dari DPT satu orang daftar pemilih tetap, boleh? Tidak. Semuanya harus tercatat. Yang kedua, orang partai, boleh nggak satu orang nama lolos dari partai mereka tidak nyoblos partai mereka? Boleh? Tidak. Makanya Bapak dikejar di
dibawahi amplop sampai jam 3 subuh, namanya serangan fajar. Di sini isinya berapa Pak? Memang nggak ada. Enggak ada Pak ya? Insyaallah nggak ada, Pak. Oh, enggak Kalau ada. di sini kita ada anak-anak. Kalau kami di sini nggak ada, Pak. Itu saja Pak, mereka tidak rela kalau Bapak tidak nyoblos, betul? Kehilangan satu nama untuk mereka tidak coblos partai mereka tidak mau, makanya Bapak dikejar. Itu urusan partai nyoblos, yang kalau Bapak salah nyoblos, resikonya berapa tahun? 5 tahun. Ini ada orang Pak, tetangga kita jumlahnya 25, rumahnya belakang rumah kita. Tidak sholat, apa resikonya? Kata Nabi, satu orang yang dia tinggalkan sholat dengan sengaja, kata Nabi, dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun, 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat yang sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Maka satu orang mau mengatakan satu sholat ditinggal dengan sengaja, maka dia akan masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Orang kafir Pak, kalau mati, status matinya mati syahid masuk surga. Tetangga sebelah kita Pak, dan sholat, kalau mati masuk masuk mana Pak? Neraka. Ada orang di Cidomatu tabrakan, dua-duanya jatuh. Yang satu dengkulnya lecet, yang satu patah tulang, yang ditolong yang mana dulu? Yang patah tulang. Ada 2 orang mati, satunya mati mau masuk surga, satunya mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Dua-duanya, Pak. Hah? Dua-duanya. Saya ulangi Pak, pilih salah satu dulu. Yang mana dulu Pak? Yang mana dulu? Ada 2 orang mau mati, satunya mati syahid mau masuk surga, satunya mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Yang masuk surga, Pak. Tidak mendengar azan, bukan telinga yang tuli tetapi hati yang tuli. Ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak kerjakan? Itu sana, dielus-elus punggungnya, jangan buru-buru ditarik Pak. Kalau ditarik, mukul dia nggak kenal sama Bapak. Datang ke sana, dielus-elus punggungnya, pelan-pelan diangkat, kemudian dipindahkan. Datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipindahkan. Bagaimana caranya? Yang hati dan telinganya buta, dan hati dan tuli dan buta bisa masuk dalam masjid. Bagaimana caranya? Jangan ditarik, tapi kita yang datang ke sana, bawa lamang kapai, suruh makan, bawa warung ada. Habis makan kita masjid yuk. Nah, tugas kita sama-sama 100% laki-laki balik. Kalau ibu sunnah boleh di rumah, boleh di masjid. 100% laki-laki balik, seluruhnya masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk sholat. Seandainya penduduk dalam satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, imannya sempurna, takwanya implementasi dari iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya baik, maka Allah fatahna alaihim, Allah berikan kepada mereka barokah dari atas barokah dari bawah. Kerja baginda Rasulullah. Nabi mendatangkan umat sama mendatangi umat itu lebih banyak mendatangi umat. Hari-hari Nabi mendatangi umat. Jangan perbuatan bertudur. Kita semua tidak mengerjakan bertudur, berarti kita tidak mengerjakan kerja Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya hari-hari berpikir tentang Pak dikasih IT